Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur, jumpa kembali bersama saya Robi di channel yang penuh dengan informasi seputar kapal pesiar. Halo sobat nonton video, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, selalu sehat walafiat. Kalian dan juga sekeluarga selalu dimudahkan serta dimurahkan rezekinya ya, amin amin ya robbal alamin. Baik, di kesempatan video kali ini saya akan membahas ya pastinya seputar tentang kapal pesiar. Jadi saya akan mencoba membahas dari awal apa itu kapal pesiar ya, atau yang biasa disebut dengan cruise ships ya, dan apa saja organisasi yang berada di dalam sebuah kapal pesiar ya, dan juga pastinya tentang posisi-posisi apa saja yang ada di kapal pesiar. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus di nonton video. Oh ya, jangan lupa ya untuk mendukung channel ini atau mensupport channel ini dengan mengklik like ya, terus komentar ya, di kolom komentar berikan pertanyaan apabila kalian mempunyai pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar kalian selalu terupdate dengan channel ini. Baik sobat nonton video, oke, nah kita ngobrol-ngobrol aja, bahas-bahas santai saja. Kita mulai dari pembahasan apa itu kapal pesiar. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung atau ingin bekerja di sebuah perusahaan kapal pesiar, jadi kapal pesiar itu ya bisa didefinisikan sebagai sebuah hotel ya, hotel yang mengapung ya, hotel yang mengapung, atau yang biasa disebut dengan cruise ship ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Kapal pesiar, cruise ships atau kapal wisata. Nah, di dalam kapal pesiar ini hampir mirip ya dengan hotel. Nah, makanya biasanya kita sebut juga dengan hotel yang mengapung. Nah, untuk fasilitas-fasilitas di kapal pesiar ini juga lumayan lengkap ya teman-teman ya. Jadi apa saja yang ada di kapal pesiar untuk fasilitasnya ya, pastinya seperti yang ada di hotel. Kita mempunyai fasilitas seperti kolam renang ya, terus ada barnya, ada sinemanya, terus ada jacuzzi, dan kategori-kategori kamar di bagian dalam atau di bagian luar yang mempunyai veranda atau balkoni ya, seperti itu. Jadi bisa didefinisikan kapal pesiar ya seperti itu ya, jadi hampir mirip dengan hotel, tapi hotel yang mengapung. Oke ya, saya harap bisa dipahami penjelasan saya tadi yang di awal, dan kita lanjut lagi pembahasan atau obrolan lagi yang lain ya, untuk masalah organisasi yang ada di dalam sebuah kapal pesiar. Nah, di dalam kapal pesiar itu ada 3 organisasi atau yang bisa kita sebut dengan 3 departemen ya, 3 departemen. Nah, departemen apa saja yang ada di kapal pesiar tersebut? Nah, yang pertama itu ada yang dinamakan deck departemen ya, deck departemen. Dan yang kedua itu ada yang namanya engine departemen. Nah, engine departemen. Dan yang ketiga itu ada yang disebut atau namanya hotel departemen. Nah, 3 departemen ini ya yang bisa menghidupkan ya atau menjalankan sebuah kapal pesiar ya yang sedang berjalan. Jadi 3 departemen ini pasti saling berkoneksi ya pastinya ya. Baik, yang pertama itu deck departemen ya. Deck departemen itu apa? Oke, deck departemen ini adalah suatu departemen yang akan bertanggung jawab untuk mengurusi dalam luar maupun dalam kapal. Jadi dia yang menjaga akomodasi kapal ini supaya terjaga dengan baik ya. Kapal ini terjaga dengan baik dan kondisinya selalu dalam keadaan baik
Jadi intinya dari deck departemen ini mereka berfungsi untuk menjaga kondisi kapal itu supaya tetap baik ya di bagian luar maupun di bagian dalam kapal pesiar. Dan yang kedua itu ada engine department. Oke, engine department itu pasti kita udah tahu lah, yang namanya engine itu pasti yang berkaitan dengan mesin ya, mesin. Oke, mesin kapal, betul sekali ya. Engine department ini mereka departemen yang akan bertanggung jawab untuk mengurusi masalah-masalah engine. Bukan hanya mesin kapal ya, bukan hanya mesin kapal ya teman-teman. Ini mereka juga mencakup masalah teknis ya, masalah teknis seperti misalnya teknik elektronik ya. Nanti itu di engine department itu dia terbagi-bagi lagi, di sub-subnya ada sub-subnya lagi ya. Sama halnya untuk di deck department tadi yang di awal ya. Jadi nanti di engine department ini terbagi lagi sub-subnya. Jadi untuk yang masalah benerin mesin itu ada sendiri, yang membetulkan masalah teknis elektronik itu nanti ada sendiri. Ya, itu seperti itu. Jadi intinya dari fungsi departemen engine ini atau engine departemen ini adalah untuk menjaga agar kondisi engine dan lain-lain yang bermasalah dengan teknis ya, ini tanggung jawabnya dari si engine departemen. Nah, yang ketiga itu tadi saya bilang apa? Hotel departemen. Nah, hotel departemen ini adalah yang paling banyak diminati ya, yang paling banyak diminati atau paling banyak yang kita kejar ya, dalam arti untuk bisa bekerja di hotel departemen. Karena memang rata-rata yang saya tahu sampai sekarang ini memang lebih banyak yang mentargetkan untuk bisa bekerja di hotel departemen. Jadi di hotel departemen itu nanti hampir sama dengan di hotel darat, mempunyai fungsi atau apa itu namanya sub-sub lagi ya, seperti di housekeeping, di restoran dan sebagainya. Nah, intinya dari hotel departemen ini adalah memberikan servis ya, pastinya itu memberikan servis kepada tamu yang akan datang atau masuk atau ikut berlayar di dalam sebuah kapal pesiar. Jadi intinya dari hotel departemen ini adalah untuk memberikan servis yang terbaik kepada tamu yang akan ikut berlayar di sebuah kapal pesiar. Baik teman-teman, nonton video ya. Saya harap penjelasan singkat saya tadi bisa kalian pahami ya, bisa kalian bayangkan sendirilah ya. Jadi seperti apa itu 3 departemen itu, dan kalian tinggal pilih kalian ingin bekerja di departemen mana ya, di deck departemen, di engine departemen, atau di hotel departemen. Itu tergantung dari skill atau pengalaman dari teman-teman sendiri atau masing-masing ya. Jadi kalian bisa saja nanti mencari perusahaan-perusahaan kapal pesiar yang menerima sesuai dengan pengalaman atau skill dari teman-teman. Di Indonesia ini banyak ya agensi kapal pesiar, jadi saya harap juga kalian bagi teman-teman yang ingin melamar di sebuah perusahaan kapal pesiar harus benar-benar teliti ya. Sekali lagi saya tekankan, harus benar-benar teliti untuk memilih agen kapal pesiar. Jadi saksikan video saya yang sebelumnya yang sudah saya bahas tentang agensi kapal pesiar mana saja yang terpercaya yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Jakarta ya. Jadi kalian bisa buka-buka lagi video saya sebelumnya. Dan untuk di video kali ini juga saya akan membahas sedikit atau memberitahu sedikit ya, berapa maksimal umur ya, maksimal umur atau batasan untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Biasanya ya di kapal pesiar, di seluruh kapal pesiar itu minimal untuk bisa bekerja di kapal pesiar itu adalah 21 tahun ya, 21 tahun sampai 45 tahun. Nah, ada pertanyaan sebelumnya saya dapat ya dari kolom komentar, Bang, maksimal itu berapa tahun? Apakah 50 tahun bisa? Mungkin ya, mungkin 50 tahun itu bisa saja bisa bekerja di kapal pesiar kalau kalian mempunyai pengalaman di hotel yang sudah cukup ya. Istilahnya mungkin ya kalian di hotel sebelumnya pernah sebagai
supervisor atau sebagai manajer, ya mungkin itu bisa saja untuk melamar umur di atas dari 45 tahun. Dan juga ada yang menanyakan, Bang, pendidikannya harus S1 apa S3 apa STLR atau apa? Enggak ya. Jadi untuk minimum bisa bekerja di kapal pesiar itu saya rasa D1 aja pun bisa ya. Akan lebih baik juga D3. Tapi biasanya yang saya alami ya selama saya bekerja di kapal pesiar itu rata-rata teman-teman saya itu D1 ya, D1 atau D3. Jadi nggak harus ya masalah pendidikan, karena memang kalau kerja di sebuah kapal pesiar atau di perusahaan asing, mereka itu jarang sekali untuk bisa menerima, maksudnya mereka menerima dari mau S1, S3 atau D1, D3 nggak terlalu penting ya kalau menurut mereka. Yang penting kalian paham, bisa berbahasa Inggris dengan baik, minimal pasif ya. Terus kalian itu kerja keras dan bisa supel ya. Kalian bisa supel atau ya bisa berkomunikasi dengan baik ya, dan meyakinkan kalian itu mampu dengan skill kalian. Why not ya kalau bagi mereka. Jadi saya rasa tidak terlalu usah dipusingkan masalah untuk pendidikan ya. Baik teman-teman nonton video, saya rasa cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Nanti akan saya sambung lagi, kita akan bahas lagi di video selanjutnya dari posisi-posisi apa saja yang ada di sebuah kapal pesiar, dan mungkin juga saya akan membahas berapa gaji yang akan didapatkan di kapal pesiar. Jadi di setiap kapal pesiar itu pasti memiliki gaji yang berbeda-beda dan juga posisinya yang berbeda-beda ya, sebutannya dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup sekian dulu, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan saja bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Dan sebelum saya tutup video ini, supportnya untuk mendukung channel ini dengan like ya. Sekali lagi dengan like, share apabila video ini berguna, dan komentar di kolom komentar. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk menyalakan lonceng, dan bagi yang belum subscribe, di subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.